Hai teman-teman semua, perkenalkan nama saya Sekar Santika Dewi dengan NIM 2028008 dari kelas 5A6. Pada kali ini saya akan membahas terkait dengan kasus naik daunnya iPhone dan mundurnya Nokia. Mari kita simak video berikut ini. Seperti yang diketahui, iPhone merupakan salah satu merek dagang handphone yang sedang digandrungi anak muda untuk saat ini. Bahkan yang melabelkan iPhone sebagai merek khusus kelas atas, sebaliknya, merek dagang raksasa Nokia malah mengalami kemunduran. Sebenarnya, Nokia masih digunakan sampai sekarang karena masih banyak konsumen yang memiliki handphone tersebut. Namun, hanya kalangan orang tua yang masih menggunakan Nokia. Itu pun presentasinya sangat kecil. Sementara itu, pengguna iPhone memiliki rentan usia lebih banyak, mulai dari orang tua, anak muda, sampai anak-anak menggunakan iPhone. Mungkin membedakan adalah pengguna iPhone adalah orang-orang yang kelas atas. Penyebabnya, iPhone memiliki harga yang lumayan mahal. Kemunduran Nokia sendiri disebabkan oleh banyak faktor. Orang-orang berasumsi mundurnya Nokia dikarenakan kurangnya inovasi pada produk-produk mereka. Nokia seakan berhenti dari inovasi, mereka gagal dalam mengembangkan produknya. Sementara naik daunnya iPhone dikarenakan banyak fitur canggih yang ada di dalamnya. Contoh-contoh fitur canggih diantaranya adalah kamera yang sangat jernih, fitur airdrop di mana mengirimkan file lebih mudah, dan jernihnya hasil Instastory. Pertimbangan-pertimbangan tersebut yang membuat anak muda lebih memilih untuk menggunakan iPhone meskipun harganya tidaklah murah. Nokia awalnya bukanlah perusahaan mobil seperti yang kita ketahui saat ini. Awalnya Nokia perusahaan kayu yang didirikan pada tahun 1865. Baru pada tahun 1968 Nokia merambah ke mobil. Nokia mengalami masa jaya pada tahun 90-an sampai tahun 2000-an. Dulu Nokia bahkan sampai dijuluki sebagai ponsel sejuta umat. Inovasi yang terkenal dari ponsel Nokia adalah ketahanan dari ponsel itu sendiri. Ponsel ini bertahan meski telah beberapa kali terbanting dan terkena air. iPhone pertama kali diperkenalkan pada tahun 2007. Saat itu, pendirinya memperkenalkan beberapa fitur yaitu internet, telepon, dan pemutar musik menjadi satu. Tentunya, teknologi baru ini menghebohkan dunia pada saat itu. Teknologi iPhone ini menjadi cikal bakal smartphone saat ini. Banyak perusahaan handphone lain yang mengadaptasi teknologi iPhone. iPhone menjadi penguasa tidak hanya di daerah asal Amerika Serikat, namun juga di seluruh dunia. iPhone memiliki penggemar di seluruh dunia, banyak dari kalangan yang sangat menunggu produk-produk iPhone diliris. Sementara itu, saat ini Nokia diakuisisi oleh Microsoft. Nokia sendiri tidak memiliki konsumen yang terfokus di satu negara saja. Ada sebuah studi yang meneliti mengapa Nokia mengalami kemunduran. Tentunya, mundurnya sebuah perusahaan memiliki banyak faktor mengapa hal tersebut terjadi. Penelitian merangkumnya menjadi 3 alasan. Yang pertama adalah fitur-fitur Nokia yang kalah dengan handphone lain. Yang kedua adalah lingkungan kerja yang tidak sehat bagi karyawannya. Dan yang terakhir adalah lemahnya visi dan misi dari perusahaan Nokia sendiri. Diketahui, ternyata mundurnya Nokia karena lingkungan kerja yang tidak sehat. Ternyata atasan dari perusahaan ini sering melakukan penekanan pada karyawannya. Mereka menuntut untuk menaikkan penjualan. Akibat dari itu, banyak beberapa karyawan yang berbohong. Selain itu, atasan dari Nokia juga dianggap tidak mampu dalam mengembangkan teknologi. Saat karyawan mengembangkan teknologi tertentu, atasan Nokia dianggap tidak dapat menilai dengan baik. Hal ini tentu mempengaruhi pengembangan produk Nokia tersebut. Memang, sudah seharusnya atasan bisa bekerja sama dan membangun komunikasi dengan bawahannya dengan baik. Hal ini menjadi contoh nyata bahwa kesalahan dalam memimpin mampu mendorong perusahaan dalam kehancuran. Apple yang merupakan perusahaan iPhone memiliki lingkungan kerja yang sehat. Posisi atasan diisi oleh teknisi handal yang tentunya tidak akan salah dalam menilai pengembangan produk.
Selain itu, Apple tidak memiliki banyak peraturan di kantornya. Pegawai Apple bebas menggunakan baju apapun, bekerja dimanapun, dan pergi datang sesuka mereka. Pegawai juga dimotivasi untuk bekerja keras. Mereka mempercayai bahwa mereka adalah dewa teknologi yang mampu menggulungi perusahaan manapun. Tentunya, hal ini berdampak pada kepercayaan diri mereka sendiri. Tingkat stres pegawai di Apple sangat rendah. Hal ini menjadi salah satu faktor penting suksesnya Apple. Lalu, yang paling penting adalah Apple selalu melakukan riset yang lama untuk mengetahui apa yang konsumen inginkan. Bagi Apple, keinginan konsumen harus digunakan sebagai patokan pengembangan perusahaan produk Apple. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.